Putri keraton selalu menjadi ikon kecantikan dan keanggunan yang dipuja. Mereka tidak hanya mewarisi kecantikan fisik, tetapi juga membawa warisan budaya dan karakter yang unik. Tradisi kekerabatan di Nusantara selalu memberikan tempat yang istimewa bagi putri keraton. Seringkali dalam menjalin hubungan antar kerajaan, biasa suatu negeri akan mengirimkan putri-putri cantik mereka untuk tujuan politik, demi kelancaran suatu urusan suatu negeri. Keindahan putri keraton Nusantara mencerminkan nilai-nilai budaya yang dalam. Mereka biasanya dikenal dengan pakaian tradisional yang indah dan perhiasan yang elegan. Pesona mereka tidak hanya datang dari penampilan fisik, tetapi juga dari kelembutan dan keanggunan dalam gerak dan ucapan. Putri keraton sering dianggap sebagai penjaga tradisi dan kebudayaan, menjaga keanggunan yang khas dari masa lalu sambil tetap memancarkan pesona yang memikat. Kecantikan putri-putri keraton Nusantara adalah bukti dari kombinasi unik antara warisan budaya yang kaya dan kepribadian yang mempesona. Putri keraton memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan identitas suatu kerajaan yang ia wakili, bisa juga untuk menggambarkan keindahan dan kemewahan dari suatu negeri. Pesona memikat Putri Dyah Pitaloka Citrasemi, legenda kecantikan dari Kerajaan Sunda. Putri Dyah Pitaloka Citrasemi, tokoh sentral dalam cerita dan legenda Sunda, digambarkan sebagai lambang kecantikan yang memukau dan menawan. Dalam kisah-kisah epik Nusantara, keanggunannya tak tertandingi dan daya tariknya tak terlupakan. Mari kita telah lebih jauh mengenai gambaran detail ilustrasi kecantikan serta pesona sensual Putri Dyah Pitaloka Citrasemi yang telah menginspirasi generasi selama berabad-abad. Kecantikan wajah yang memesona. Wajah Putri Dyah Pitaloka Citrasemi menggambarkan pesona alami yang menawan. Dia memiliki mata yang indah, memancarkan kedalaman emosi dan kebijaksanaan. Sinaran matahari memantulkan kilauan di balik kelopak matanya yang lembut. Alisnya melengkung dengan anggun, memberi kesan tegas namun memikat. Bibirnya penuh dan lembut, selalu memancarkan senyuman hangat yang mampu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Keelokan Putri Dyah Pitaloka Citrasemi tidak hanya terbatas pada kecantikan fisik semata, tetapi juga pada pesona dan daya tariknya yang sensual. Gerakan tubuhnya selalu penuh dengan kelembutan dan anggun. Setiap langkahnya menarik perhatian, membuat siapapun yang melihatnya tak dapat berpaling. Kelembutan suaranya dan cara berbicaranya yang bijaksana menambahkan aura misterius yang memikat. Putri Dyah Pitaloka Citrasemi selalu tampil anggun dengan busana tradisional yang menonjolkan kecantikan dan keanggunan kewanitaannya. Gaunnya terbuat dari kain sutra berwarna lembut dengan detail rendah halus dan hiasan emas. Potongan busananya menggambarkan siluet indahnya, memperlihatkan bentuk tubuh yang proporsional tanpa kehilangan kesopanan. Perhiasan emas dan permata melengkapi penampilannya, menambahkan kilauan yang mempesona. Makna kecantikan seorang putri. Kecantikan Putri Dyah Pitaloka Citrasemi bukan hanya tentang penampilan luar biasa, tetapi juga tentang kepribadian yang mempesona dan keanggunan yang melekat dalam budaya Sunda. Pesonanya yang tak lekang oleh waktu telah menjadi sumber inspirasi dalam seni, sastra, dan kebudayaan Indonesia. Dia adalah teladan tentang bagaimana kecantikan dapat mencerminkan kebijaksanaan dan kelembutan. Putri Dyah Pitaloka Citrasemi adalah ikon kecantikan yang mengilhami banyak cerita dan legenda dalam sejarah Nusantara. Dengan gambaran ilustrasi kecantikan yang memikat, sensual, dan penuh pesona, dia tetap menjadi simbol daya tarik wanita yang elegan dan bijaksana. Kisahnya mengingatkan kita akan keindahan budaya dan tradisi Indonesia yang kaya, menunjukkan bahwa kecantikan sejati terletak dalam keanggunan dan kepribadian yang tulus. Putri Kerajaan Sunda Dyah Pitaloka Citrasemi memiliki paras yang sangat cantik. Kecantikan Dyah Pitaloka Citrasemi ini tersohor seantero Pulau Jawa kala itu, hingga raja-raja di Nusantara termasuk Raja Majapahit Hayam Wuruk pun dibuat jatuh cinta dengan kecantikan Putri Kerajaan Sunda ini. Saat itu Hayam Wuruk yang tengah mencari seorang istri untuk dijadikan permaisuri yang mendampinginya di Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk kemudian memerintahkan juru gambar untuk melukiskan putri-putri cantik dari kerajaan bawahan dan kerajaan tetangga, lalu ditunjukkan kepada dirinya. Jika ditemukan gambar yang menarik, Hayam Wuruk akan memilih putri yang ada di gambar tersebut untuk dijadikan istrinya. Namun dari sekian banyak gambar yang dibawa juru gambar, Hayam Wuruk belum menemukan satupun gambar seorang putri kerajaan yang menarik bagi dirinya. Hingga terdengar sebuah kabar yang sampai ke Majapahit tentang seorang putri kerajaan Sunda bernama Dyah Pitaloka Citrasemi yang memiliki paras sangat cantik.
Hayam Wuruk pun lalu mengirim seorang juru gambar bernama Sungging Prabangkara ke kerajaan Sunda untuk melukis Dyah Pitaloka Citra Resmi yang konon kecantikannya sangat tersohor. Di kerajaan Sunda inilah para juru gambar itu melukiskan kecantikan paras Dyah Pitaloka Citra Resmi. Selesai melukis, Sungging Prabangkara pun kembali ke Majapahit untuk menunjukkan gambar Dyah Pitaloka Citra Resmi kepada Hayam Wuruk. Saking cantiknya, Hayam Wuruk pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama setelah melihat gambar Dyah Pitaloka Citra Resmi hingga berniat menjadikan putri kerajaan Sunda ini menjadi permaisurinya. Melalui perantara yang bernama Tuan Anepaken, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Raja Kerajaan Sunda Maharaja Linggabuana Wisesa untuk meminang putrinya yang bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi yang tersohor akan kecantikannya tersebut. Namun terdapat sumber lain yang mengatakan bahwa ketertarikan Hayam Wuruk terhadap Dyah Pitaloka Citra Resmi dikarenakan beredarnya lukisan karya Sungging Prabangkara di Majapahit. Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri dari Prabu Maharaja Linggabuana, adalah tokoh sentral dalam kisah-kisah epik Sunda seperti Bujangga Manik dan Sang Hyang Siksakanda Engkaresian. Kecantikannya yang memikat dan kepribadiannya yang anggun menjadi bagian integral dari mitos dan cerita rakyat Sunda. Pesona kecantikan putri Dyah Pitaloka Citra Resmi adalah sejati dan memukau. Ia digambarkan memiliki wajah yang memesona, kulit yang bersinar, serta senyum yang menenangkan hati. Pakaian tradisional yang dipakainya selalu menonjolkan keanggunan dan kemuliaan, menunjukkan statusnya sebagai seorang putri keraton. Selain kecantikannya, putri Dyah Pitaloka Citra Resmi juga terkenal karena kepribadiannya yang lembut dan bijaksana. Ia digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih, penuh perhatian terhadap rakyatnya, dan memiliki kebijaksanaan dalam memimpin kerajaan. Karakternya yang mempesona ini menjadikannya teladan yang dihormati dan diidolakan. Cerita-cerita tentang putri Dyah Pitaloka Citra Resmi bukan hanya hiburan semata, tetapi juga merupakan warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Sunda dan Indonesia pada umumnya. Kehidupan dan kisahnya menginspirasi seni, sastra, dan budaya tradisional, mencerminkan nilai-nilai luhur dan keindahan dalam kehidupan. Menelusuri kisah putri Dyah Pitaloka Citra Resmi tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah Sunda, tetapi juga menggugah rasa kebanggaan akan warisan budaya Nusantara. Pesona dan kecantikannya tetap hidup dalam imajinasi dan inspirasi masyarakat, menjadikan namanya terpatri dalam benak sebagai simbol kebaikan, keanggunan, dan kemuliaan. Pesona legendaris putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari Kerajaan Sunda. Di dalam sejarah yang kaya akan kebudayaan Nusantara, nama putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari Kerajaan Sunda melambangkan keanggunan, kebijaksanaan, dan kecantikan yang legendaris.